Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung ke pengajian kita halaman 14 baris ketiga dari atas ke bawah. Dan perlu Bapak Ibu pagi ini perhatikan baik-baik keterangan ini. Kalau perlu dia catat, karena di sini banyak tergelincir pemahaman. Fokus pian, kerahkan otak pian, rekaman pian, ambil keterangan ini baik-baik. Maka wajib atas kita, kalau wajib atas kita itu pasti wajib menurut ilmu fikih. Kalau wajib menurut akal itu wajib menurut ilmu tauhid. Wajib pada kita apabila mengerjakan berpahala, apabila meninggalkan berdosa dan disiksa. Kalau wajib menurut ilmu tauhid, akal kita tidak menerima kalau tidak ada. Seperti setiap ada perbuatan pasti ada yang memperbuat. Setiap ada objek pasti ada subjek. Itu wajib menurut ilmu tauhid. Wajib menurut syariat mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa dan disiksa. Nah, kalimat wajib di dalam kitab halaman 14 ini, maka wajib atas kita itu wajib menurut fikih. Ulun senang bermain kata-kata masalah kitab, karena memahami kitab harus memahami kata-kata. Karena dalam memahami bahasa Arab itu Pak Ibu, ada namanya kalimat isim, ada namanya kalimat fi'il, ada namanya huruf. Kalimat itu dalam bahasa Arab 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ini kalau ada di sini bukan guru-guru, bukan pondok, itu gramatika Arab namanya. Dikira nyaman kamu memahami agama, belas salah bahaya, apalagi masalah keyakinan. Terjemahan pada ulun pakai kalau memahami agama harus berhadapan dengan ulun pakai kitab. Ulun kadang memakai terjemahan, ulun memakai kitab, karena ulun dididik harus bisa memahami kitab. Nah, ini pentingnya kita. Terjemahan Quran kan ulun pakai, terjemahan hadis kan ulun pakai. Itu terjemahan. Hanya muncul nanti ilustrasi dari terjemahan tadi. Kalau ulun muncul dari kata yang tersurat, muncul ilmu yang tersirat, karena ada cara memahami kata-kata. Kata-kata dalam bahasa Arab isim, fi'il, huruf. Isim banyak. Ada isim mufrad, ada isim tasniyah, ada isim jamak. Isim mufrad banyak lagi juga. Isim tasniyah ada juga. Apa isim mufrad? Makna 1. Isim tasniyah makna 2. Isim jamak makna 3. Minimal bahasa Arab itu jamak itu 3. Kalau bahasa Inggris 2. 3 lagi bakal lahir buat mana? PL mati bukan amar. PL lagi PL ini. PL mati 14. Sim PL mati 4 mengzakar
apa mau apa fi'il madi tasnya muzakkar ghaib, fi'il madi jamak muzakkar ghaib. Paham ini tuh. Fi'il madi mufradah muannats ghaibah, fi'il madi tasnya muannats ghaibah, fi'il madi jamak muannats ghaibah. Mirip tuh malah. Dikira jadi tuan guru tuh mantap. Harus hafalan yang kuat, hati yang bersih, tidak ada kepentingan, harus netral. Hati itu harus dibersihkan dulu, karena ilmu yang masuk tuh ilmu tuh bersih. Ilmu itu bagus, ilmu itu suci. Hatinya kotor, ilmu itu jadi kotor. Nah itu Pak Ibu, nanti ilmu itu jadi kepentingan. Hati itu sudah sombong, masuk ilmu nggak sombong. Bukan ilmunya yang sombong, wadahnya sudah sombong. Nah tuh cara memahami ilmu. Yang fi'il itu. Kemudian fi'il mudhari sama. Fi'il mudhari mufrad muzakkar ghaib, fi'il mudhari tasniyah muzakkar ghaib, fi'il mudhari jamak muzakkar ghaib. Banyak 14 anaknya. Fi'il amar mufrad muzakkar mukhatab, tasniyah muzakkar mukhatab, jamak muzakkar mukhatab. Mufradah muannats mukhatabah, tasniyah muannats mukhatabah, jamak muannats mukhatabah. Ini nak jadi guru-guru maaf ya, aneh kalau guru-guru maaf kita. Huruf itu banyak, ada huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf jazam. Huruf jar apa? Memberisi kedua. Huruful khafdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa ghairu wal kaf wal lam wal lam. Huruf kasar, ada namanya huruf kasar. Wa ya waw wal ba wa ta'u. Ada lagi huruf nasab. Wa ya an wa lam wa idzan wa kai wa lam kai wa lam wujuhun wa hatta wa jawabu bil ma'i wal waw wa au. Ada lagi huruf jazam, lam wa lamma wa alam wa alam wa lam wa tamu wa du'a wa lam finah wa du'a in wa ma wa ma wa in wa ma in wa mata. Banyak. Mungkin paham, unik. Jadi ulang. Tuh cara memahami bahasa Arab. Tak boleh Ustaz Bauji ini. Ya, Ustaz Bauji memahami bahasa Arab ini. Harus hafalan kuat. Mudahan guru-guru yang masih hidup ada di meja baru ini diberikan banget kesehatan, panjang umur, amin. Guru-guru kita yang masih hidup sehat dan panjang umur, amin. Langsung telah meninggal dunia, mudahan selalu merahmat Allah, amin. Kita mudahan panjang umur, amin. Memahami ilmu ini Bapak Ibu. Ayo, hafalan harus kuat. Nah, kembali lagi kita. Berarti maka wajib atas kita, wajib menurut ilmu fikih. Apabila dia tidak paham, pagi ini minta maaf, bisa kejusan. Guru, wadinya itu. Nah, ini wajib menurut ilmu fikih. Kadang pahamnya Bapak Ibu urusan sembahyang, kadang mau ngaji urusan sembahyang, sembahyang tuh sahadat. Kada sah, menambahi dosa aja sembahyang tuh kada sah. Belajar lihat masalah sembahyang. Innamal ilmu bita'allum, ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Kullu amalin bighairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Ada lagi la tuqbalu. Setiap amalan yang kada pakai ilmu
kitab fikih namanya Matan Zubat, kami hafal itu Pak. Itu pun anak mengeluarkan baik sesuai juga Pak kalau anak dibahas keluar ilmu nak terendam di otak kayak ini aja lah, biar menghadirnya lah sedikit masuk ke yang tegang, biar melihat paku bahasa orang Angta itu kecungitan di anu tuh di papan paku. Apakah dia hendak mencatut atau hendak mencabut? Dia kayaknya apa? Nah, otomatis kayaknya otak dia tulang tukul. Melihat paku ingat tukul. Sama aja, guru tuh melihat kitab kayak ini paman, kalimatnya kayak ini muncul kayak ini sama. Papan pian hendak meratakan papan itu karena kadang pas tak lebih sedikit, lalu dia hendak meratakan kayaknya apa ujung papannya, bukan malicini papannya, kayaknya apa gergaji. Bubuhan tukang mana tiang supaya rata tiang tuh antara tiang yang satu dengan tiang yang satu, lalu ada selang halus besi banyu kayak apa namanya tuh. Nah, itu bubuhan ilmu pertukangan. Kadang mau pakainya kan gergaji lain arahnya itu ilmu baik, ilmu pertukangan. Lalu dia mencari papan semeter, dia mengambil meteran, pengen 1 meter, cari papan ini ditutupi, ini nalubang nih menghajatkan, nah ya papannya 1 meter. Lalu dia mengukur papan tadi dengan meteran tadi berbeda. Lebih papan daripada meteran, yang dipotong meteran ke papannya lah. Yang dipotong apa? Papannya yang dipotong, bukan meterannya yang dipotong. Kalau meterannya yang dipotong, seumuran papannya ada bujur. Kita hidup nih nah Bapak Ibu, dibimbing oleh Quran, dibimbing oleh hadis, dibimbing oleh pendapat para ulama ahli. Kita hidup nih Quran begini, hadis begini, pendapat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah begini. Lalu bertentangan lawan kita, nang salah Qurannya kan kita nyalah. Kitanya yang salah. Nyampaikan hadis di tentang Quran, nang menentang bujur hadisnya kalau salah. Ayo Pak jawab. Orangnya yang salah, bukan hadisnya yang salah. Nah ini penting Pak Ibu ya. Lah kalimat wajib tadi. Apabila dia tidak paham, maaf bisa berdosa nih. Ulul kadada punya kemampuan memahamkan, karena kita hanya kewajiban menuntut ilmu. Ulul pun menuntut ilmu juga. Ini ilmu guru ulul, bukan ilmu ulul. Ulul kan punya ilmu. Pian mendamarakan ulul menyampaikan ilmu paguruan ulul. Sama-sama Bapak Ibu kita menuntut ilmu di sini. Tapi ulun hanya disuruh berpandir, itu aja. Ibarat dia disuruh Pak RT pengumuman lah, ikamlah mau makan di Masjid Al-Islam, pesan Pak RT. Pak RT-nya ada tamu atau kadang mau makan langsung sidin, mungkin kali zaman awal bisa, atau ada tamu. Lalu Pak RT ini
Ini pengumuman yang diumumkanlah di keumumannya di Masjid Al-Islah bahwa kita ada gotong royong dan memasang bendera, pembagian tiang bendera diharap diambil di wadah si Ano inggih Pak RT. Lalu diumumkan. Nama umumkan tuh Pak RT kah? Pak RT kah? Nama umumkan tadi lain RT, tapi isinya pesan Pak RT. Berarti nama umumkan lain Pak RT, tapi isinya aja pesan Pak RT. Sama juga ulun terima ilmu. Ulun hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tidak menuntut ilmu juga di sini. Pihak pun menuntut ilmu juga, sama kita menuntut ilmu. Ulun menyampaikan ilmu pengetahuan saja, namanya aja yang penyambung lidah. Nah, lalu ulun menuntut ilmu juga di sini. Kadang mampu ulun memahamkan lawan pihak, karena ulun bukan guru, tapi menyampaikan ilmu guru. Makanya ulun yang harus fokus. Nah, terus wajib jadi yang memahamkan ilmu itu Allah Ta'ala, bukan udin. Lain, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu baik, Allah pahamkan orang itu urusan agama. Nah, minta kita oleh Allah, mudah nak kajian kita pagi ini nak semuanya dipahamkan Allah. Amin. Lah Bapak Ibu, maka wajib atas kita apabila biar paham berpahala, apabila ada paham biar berdosa. Mengikatkan, meyakini. Nah, meyakini keyakinan sudah. Keyakinan apabila biar benar selamat, apabila keyakinan ini salah celaka, bisa neraka. Itu keyakinan. Wajib kita berpahala kita dan bisa berdosa kita. Apa yang wajib kalau kita mengikatkan, meyakini, wajib kita meyakini. Nah, keyakinan yang akan kita bahas pagi ini keyakinan yang benar, yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa? Bahwa Allah Ta'ala zat. Allah Ta'ala zat. Ingat pengajian kita minggu tadi, bukan maksud zat di sini benda. Hati-hati, catat di sampingnya itu bahwa Allah Ta'ala zat. Maksud zat di sini bukan Allah Ta'ala itu benda, bukan Allah Ta'ala itu sifat. Karena apabila Allah Ta'ala itu benda, perlu tempat. Setiap benda perlu tempat, setiap sifat pun perlu tempat. Allah Ta'ala bukan benda, juga Allah Ta'ala bukan sifat. Sudah? Membaca kitab kalau kalian berguru sasar itu kali padakan benda zat padat, zat cair, zat gas. Zat terbagi tiga secara ilmu fisika. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Itu zaka zayga. Yang zai berarti zat benda. Ini zat. Samping kita dia tercatat Allah Ta'ala bukan benda, Allah Ta'ala juga bukan sifat. Setiap kalau Allah Ta'ala dikatakan benda, berarti bentuk. Setiap benda perlu bentuk, setiap benda perlu tempat. Ini kehancuran yang berbahaya kalau kalian paham masalah ini. Karena Tuhan dipadahkan di tangan, karena Allah dipadahkan di arsy. Benda semua. Allah Ta'ala dipadahkan pakai muka.
Allah dikatakan turun dari langit, turun. Namanya turun itu tempat, sesuatu yang bertempat itu benda. Hancur keyakinannya. Maka banyak pahaman ini baik. Nah, itulah perlu bahwa Allah Ta'ala maksudnya, bahwa Allah Ta'ala zat yang bukan benda, zat itu bukan juga sifat. Sebab apabila benda perlu tempat, apabila benda berbentuk. Kalau Allah Ta'ala pakai benda, kalau diukur berapa tinggi Allah, berapa lebar Allah. Kalau Allah sifat memerlukan tempat lagi, karena sifat perlu tempat. Sesuatu yang perlu tempat itu sifat. Benda pun perlu tempat. Allah Ta'ala tidak perlu tempat. Berarti Allah Ta'ala bukan benda. Allah Ta'ala bukan sifat. Siapa guru Allah Ta'ala itu? Jawab, laisa kamitslihi syai'un. Ada seperti seumpama sesuatu. Habis. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Jelaskah sudah? Buat dalam hati. Sampai pihak Pak Ego dipanggil Allah, ulut pun sampai dipanggil Allah, ulut kada berubah keyakinan Allah ini. Dicancang orang ulutnya kada berubah. Bis. Cek guru makmum, ulut belajar ilmu tauhid bahari, umul barahin kitab dasuki. Dicancang orang makanya kita ini awal tak kada berubah keyakinan sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Syaitan, iblis datang menggoda kita. Ada tak roh kita ingin. Jangan ibadahkan Allah Ta'ala di arsy. Qurannya bujur, pemahamnya yang salah. Jangan Allah Ta'ala ibadahkan di dalam surga. Nah, di dalam surga itu mau di surga. Mudahan kita di dalam surga semua. Amin. Bukan Allah Ta'ala di dalam surga sawadah di dalam Allah Ta'ala. Orang dalam surga itu karena melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Quran. Dalam surga itu penghuni surga nikmat yang terbesar dari seluruh nikmat di dalam surga itu. Mereka itu puncaknya nikmat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghuni surga itu. Penghuni surganya di dalam surga melihat Allah, bukan Allah Ta'ala di dalam surga. Di mana guru? Kenapa ditanya di mana? Mau di mana? Itu tempat pulang. Masuk surga juga dulu. Inilah Pak Gue. Logika kita ini lemah memahami Allah itu kayak apa. Jawab aja Qurannya, laisa kamitslihi syai'un. Ada seperti seumpama sesuatu. Hati-hati ilustrasi masuk ke otak kita. Hati-hati khayalan masuk ke otak kita. Hati-hati perasaan yang aneh-aneh masuk ke otak kita. Jin, syaitan, hantu, kuntilanak, demit, nyamanya diam. Ayo, nama dihadir. Kita teruskan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama. Keterangan nih. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah nama zat yang bukan benda, yang bukan sifat, yang laisa kamitslihi syai'un. Sudahkah dicatat? Catat, ayo nang hadir, catat, penting nih. Ini keterangan memerlukan berbagai macam biji kitab. Malam tadi urut jam 1 orang kisah orang pian mau pasangkan ini pernah untuk pembuahan pian ini pian mengaruh deh kira-kira
Sudahkah dicatat keterangan tadi? Belum guru ada aja guru rekamannya. Rekaman itu bisa rusak. Allah Subhanahu wa ta'ala nama zat yang bukan benda. Allah ta'ala ini bukan sifat yang laisa kamitslihi syai'un. Allah ta'ala nama zat. Zat di sini bukan benda, bukan sifat yang laisa kamitslihi syai'un. Kalau dalam bahasa Arabnya, Allahu ismul dzati wajibul wujud laisa kamitslihi syai'un. Bahasa Arabnya. Bahasa kitanya, Allah Subhanahu wa ta'ala nama zat yang bukan benda, yang bukan sifat, tetapi laisa kamitslihi syai'un. Sudah? Berarti Allah Ta'ala itu nama. Nama itu menunjukkan zat. Zat itu bukan benda. Zat itu bukan sifat. Laisa kamitslihi syai'un. Kadang-kala diumpama misalkan Allah Ta'ala nama. Berarti hati-hati pertanyaan, guru, siapa yang mentasmi Allah? Kalau Allah Ta'ala adalah mentasmiani, berarti ada lagi orang yang tak dulu daripada Allah. Nah, takut sudah, hati-hatilah. Iblis syaitan hantu menggoyang keyakinan kita. Allah Ta'ala nama. Kita tahu Allah Ta'ala kan kita dari mana? Dari malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Kalau Allah Ta'ala ada nama-namai, berarti Allah Ta'ala bertasmiyah lah. Jadi makhluk pula. Allah Ta'ala nama zat. Nama zat itu bukan benda, bukan sifat. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Kada seperti seumpama sesuatu. Cukup iman dia di situ cukup. Jangan diputar-putar lagi. Terputar karena tentang surakanan. Kalau Allah Ta'ala nama muncul kan siapa yang mentasmiahi? Makhluk lagi. Terus biar catat-catat, kadang-kadang itu terserah lagi. Kita teruskan. Kita menyembah Allah, bukan menyembah nama. Kita menyembah Allah, bukan menyembah nama. Allah itu nama zat. Kalau kita menyembah Allah, jerpulur, kita bukan menyembah nama. Tahu pulang otak dia. Tenang aja, jam 5 menit lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala nama zat yang bukan benda, yang bukan sifat, yang laisa kamitslihi syai'un. Kita menyembah Allah bukan menyembah nama. Apakah nama itu bisa berlepas dari zat? Biar memanggil Udin, biar memanggil nama orang kan, memanggil orang kan. Din, sini, aku nama kamu aja, awaknya ke dia. Kalau kamu lepas, mudahan pian paham lah kajian pagi ini.
Pian memanggil ulun, memanggil nama, nang dipanggil nama yang dikehendaki, nang pian tuju namanya, kaumnya lah, badannya lah. Nah, cukup teh. Itu perumpamaan supaya cepat paham. Kita menyembah Allah bukan menyembah nama, karena nama menunjukkan kepada zat. Tapi kan kalau memanggil ulun Udin dia belum tentu ulun datang Udin banyak. Ibu-ibu yang di belakang mudahan paham. Tapi waktu menyembah Allah, ingat Allah. Jangan memikirkan benda salah, karena Allah bukan benda. Itulah orang yang ingat Allah, keyakinannya sudah kuat. Kadang terilustrasi ada benda, ada sifat. Tapi kalau kita mengenal Allah, belajar dulu sifat 20. Sifat Allah menunjukkan kepada Allah. Allah itu nama zat, bukan benda, yang bukan sifat. Udin ini nama zat, ulun berawa. Biar memanggil Udin nang datang awak ulun. Sama aja paman sayur, ibu-ibu sayur. Nang datang sayurnya kah? Paman sayurnya kah? Paman sayur. Kalau sayurnya sama. Bica. Nang datang. Bicanya jangan. Jelas. Kita menyembah Allah. Allah itu nama zat yang bukan benda, bukan sifat. Bukan berarti kita menyembah nama. Menyembah nama, yang nama itu menunjukkan kepada zat. Yang zat itu bukan benda, bukan sifat. Hati-hati kajian yang agak tanggung dikit. Selama kita menyembah nama aja salah masih. Itu tuh salah pahaman tuh. Kami menyembah Allah, bukan menyembah nama. Tapi guru Allah itu nama, tapi nama yang menunjukkan kepada zat. Jelas? Nah makanya coba Bapak Ibu tunjuknya sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya? Apa maknanya? Dengan nama Allah. Nah pas kan? Dengan nama Allah. Makanya dalam ilmu gramatika Arab, Allah itu Lafzul Jalalah, pengucapan yang luar biasa. Nilainya zikir. Pak Aiguai mimpian Tuhan bukan dizikir. Lebih menyebut Allah, ya Allah, zikir yang adalah ya Tuhan, lebih zikir. Allah zikir mengenai Tuhan makanya mulutnya diubah Bang. Di buku-buku Latin itu banyak Tuhan, kita tetap Allah. Minggu kaina pulang pengupasannya magur kaina pulang masih ngambang lagi. Minggu kaina pulang belakang ada turun rugi. Melihat panjang umur saya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna wa li jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa wa tul umri fi husni 'amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana
واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وأهل أعداءه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وبالإجابة جدير وبالإجابة جدير. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.